Piala Dunia, mimpi bagi setiap pemain sepak bola Indonesia. Untuk mewujudkan mimpi itu, langkah berani pun diambil. Naturalisasi pemain asing menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Timnas Indonesia melakukan sebuah upaya naturalisasi guna meningkatkan kualitas sepak bola di kancah internasional. Di satu sisi, ini adalah harapan baru, sebuah suntikan semangat untuk meraih prestasi tertinggi. Namun di sisi lain muncul pertanyaan, apakah ini mengorbankan semangat nasionalisme? Di tengah pro dan kontra, para pemain naturalisasi terus berjuang, membuktikan bahwa mereka adalah bagian dari tim ini. Mari kita simak bagaimana tanggapan mereka tentang naturalisasi. Perkenalkan, nama saya Abdul Faris Defalaki, bisa dipanggil Lucky. Umurnya 14 tahun. Karena dari hobi sih, terus juga cita-cita. Kalau itu sih kayaknya pas tahun 2023 deh. Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy West, terus Rafael Strike, Marcelino, Ole Rumeni, Kevin Verdong, Martin Paes, Nadar Gawinata, Ragnar, sama Nathan. Tom Hai, Jaides, sama Martin Paes. Tom Hai sih, Rizky Ridho ke tim Persib Bandung. Nama saya Sandi Kurniawan Sugiarto, saya umur 12 tahun. Karena saya melihat Messi mainnya jago, jadi saya kepengen jadi pemain bola kayak Messi. Yang menginspirasikan saya itu Rafael Strike, Rizky Ridho, Marcelino, Rafael Strike, Nathan, terus Urat Mangun, sama Tom Hai. Yang paling favorit Nathan. Pengen banget, pengen sparring sama Liga Belanda. Pengen banggain orang tua. Nama saya Parto Hapan Situmorang, umur saya itu 28 tahun. Orang Medan, orang Medan. Sejarah tentang SSB Tunas Jakarta ini berdiri tahun 2001 ya. Ya sebenarnya sama kayak SSB yang lain-lain tuh. Tunas Jakarta dibuat oleh pemain sepak bola dulu ya. Akhirnya berkembang sampai sekarang bertahan terus. Pernah redup, pernah naik. Sekarang kalau bisa dibilang itu lagi lumayan naik juga sebenarnya. Cuman dibilang fasilitas saja sebenarnya. Karena kita ini masih dibiayain cuman masih sendiri gitu. Masih kita ada bosnya. Nggak ada kurang perhatian dari pemerintah sebenarnya. Kebetulan kan itu ada kategori usia ya. Kalau secara keseluruhan itu saya sebagai pelatih saya nggak tahu ada berapa ya. Cuman yang sekitar kalau yang aktif itu sekitar 60 lah. Mungkin kalau dihitung semuanya yang terdata mungkin 100 ada. Rentang umurnya itu dimulai dari umur 7 tahun, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bahkan 15 juga ada. Cuman yang tadi saya bilang balik lagi ada beberapa yang aktif. Dan kebanyakan yang aktif itu di antara umur 8 sampai umur 12 tahun. Tentang sepak bola di usia muda itu harus, kebetulan saya dari UNJ dulu ya. Penelitian saya itu tentang teknik bermain sepak bola usia dini 7 sampai 10 tahun. Nah, yang saya ambil di situ, mereka ini kan sebenarnya anak-anak. Berarti kan anak itu harus tetap bermain. Nah, di samping mereka latihan, mereka harus tetap bermain. Nah, gimana caranya? Sepak bola itu ditingkatkan dengan cara motivasi yang tinggi. Misalnya, mereka itu harus punya daya tarik tersendiri terhadap sepak bola. Misalnya dari lapangan, dari kompetisi di luar, atau misalnya cara pelatihnya buat menarik perhatian. Biar dia itu bukan hanya sekedar suka dengan sepak bola, tapi cinta dengan sepak bola. Yang sekarang umur 15 sampai 20. Ya bisa. Kita tarik aja sebenarnya kan Marcelino sama siapa tuh backnya satu lagi?
Rizky Ridho, saya nggak terlalu ngikutin sebenarnya, cuman saya lihat sebenarnya saya suka bola luar soalnya. Kalau Indonesia baru belakang ini. Dulu saya sering nonton waktu zaman-zaman Buah Solosa kayak gitu. Kalau sekarang sih ngikutin tahu gitu, cuman kadang lupa nama pemain timnasnya. Ya, sebenarnya kalau tanggapan saya itu bisa aja sebenarnya. Dan itu kayaknya bukan pertanyaannya bukan bisa atau enggak lagi gitu. Jadi arahnya itu udah ke sana sebenarnya sekarang. Karena kita lihat aja Marcelo kan bisa gitu, mampu membuktikan juga kan. Rizky Ridho juga bisa gitu. Jadi tanggapan saya itu ya bisa. Dan bukan pertanyaan lagi sebenarnya, tapi udah itu arahnya. Arahnya itu sebenarnya buat anak-anak menuju Indonesia Emas ya. Nah itu naturalisasi ya. Ada kan sebenarnya itu banyak aspek yang harus kita lihat. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih arti naturalisasi itu apa. Berarti dinatural gitu. Mereka itu punya darah berkebangsaan Indonesia. Kenapa kita mengambil pemain seperti itu? Karena kita dari sumber daya manusia itu berarti kurang ya. Kita harus akuin itu ya. Dari sumber daya manusia itu kurang. Kalau tanggapan saya itu bagus. Cuman itu jangan jadi patokan sebenarnya. Kenapa saya bilang bagus? Balik lagi yang tadi, kita harus punya motivasi, kita harus punya daya dorong buat Indonesia yang lebih maju. Nah, kalau kita misalnya mau tahu 1 tambah 1 berapa, kita harus tahu yang jawabannya 2. Ya kan? Nah, mungkin bisa dibilang yang pemain-pemain yang dinaturalisasi udah tahu. Nah, sementara negara Indonesia sendiri itu mungkin belum paham sampai sana. Karena kan sepak bola ini luas, bukan hanya tentang passing, kontrol, shooting, heading, apa segala macam, bukan tentang itu. Tapi visi misi, mentalitas, banyak yang harus diperjuangkan dalam sepak bola. Jadi main sepak bola itu sebenarnya rumit. Kalau tanggapan saya itu sangat bagus buat sekarang ya. Buat menarik perhatian atau motivasi buat seluruh rakyat Indonesia atau pemain sepak bola di Indonesia. Terus sekarang kita lihat kan hasilnya aja sebenarnya. Kita udah nyampe di sana gitu. Udah nyampe di level sebelumnya kan masuk kualifikasi aja susah gitu. Sekarang udah terbuka luas nih, lebar nih pintu buat masuknya. Berarti sangat terbantu dong. Nah, biarpun sekarang balik lagi ke yang tadi itu. Mereka yang bisa, kalau saya bilang itu SDM mereka yang masih mampu. Cuman mereka yang menjadi mengangkat anak-anak lokal yang di Indonesia. Jadi buat sekarang itu sangat bagus sebenarnya buat tanggapan saya. Tapi mungkin ke depannya kita nggak tahu juga. Mungkin mereka juga, karena kalau kita nge-stuck juga di situ anak-anak lokal, ya mau nggak mau kita harus tetap pakai mereka. Sama kayak di main Tarkam tuh. Kalau pemain lokalnya bisa, kenapa harus nyewa dari luar sih? Kan sama aja kayak gitu. Saya dulu sering main di luar, main Tarkam juga saya itu dulu. Saya udah di Medan tuh, terus Tangerang, Sawangan saya udah main. Cuman kalau dipikir-pikir ya logikanya itu, kenapa sih mereka bayar saya tuh sampai pernah bayar saya itu tahun 2017 tuh 1 juta tuh sekali main. Itu udah tinggi, dan udah tinggi menurut saya tuh pemain Tarkam ya. Itu kenapa saya harus dibayar? Padahal pemuda-pemuda yang nonton dari situ tuh kan banyak. Nah, logikanya begitu. Nah, akhirnya sekarang ini masuk kita ke sepak bola modern. Pemain-pemain Tarkam itu sekarang kalau saya lihat itu emang udah benar-benar itu pemain bola. Sekarang udah banyak pemain-pemain lokal. Bukan bisa dibilang, kalau dibilang mancing terlalu ini ya, terlalu lucu menurut saya buat mancing sih. Tapi balik lagi yang tadi tuh daya tarik tuh. Terus untuk motivasi lah. Naturalisasi adalah salah satu langkah yang diambil untuk memajukan sepak bola Indonesia. Semoga langkah ini dapat membawa hasil yang positif bagi bangsa. Masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kita semua. Mari kita dukung Timnas Indonesia dengan semangat yang sama. Perjuangan belum berakhir. Mari kita terus mendukung Timnas Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih gemilang.